Yesus itu pihak pertama. Pihak kedua itu adalah Bani Israel. Yesus sebagai pihak pertama berbicara kepada Bani Israel muridnya. Wahai muridku, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, yang memakai nama Yesus, memakai namaku. Ini ucapan Yesus kepada muridnya Bani Israel. Kristen belum ada di situ. Paulus belum ada, penulis Lukas belum ada, penulis Matius belum ada, penulis Markus belum ada, penulis buku Yohanes pun tak ada di situ. Karena catatan-catatan yang saya sebutkan tadi ini, termasuk nasihat Yesus ini, itu adalah catatan yang muncul belakangan. Termasuk yang saya katakan ini, termasuk yang kita katakan Yesus berkata di dalam Matius 24. Jadi ketika Yesus sebagai pihak pertama berbicara kepada pihak kedua, itu dia mengatakan waspadalah kepada pihak ketiga yang datang kepadamu, diiringi dengan pihak keempat. Yesus pihak pertama, muridnya pihak kedua, Kristus palsu pihak ketiga, nabi palsu pihak keempat. Jadi pihak ketiga nanti akan memilih pihak keempat sebagai nabinya, sebagai rasulnya, yang mewakilkan kekristusannya kepada dia untuk mengajarkan kepada orang banyak agar orang itu menyembah kepada si Kristus palsu. Nah, sekarang jadi permasalahan adalah apakah ketika Yesus sebagai pihak pertama berbicara kepada pihak kedua, di situ sudah ada pihak ketiga? Belum. Coba Anda lihat di dalam Matius 24 nomor 3. Murid-murid Yesus datang kemudian kepada Yesus di Bukit Zaitun. Mereka berbicara tentang sesuatu yang bersifat pribadi. Apa kata Yesus kepada pihak kedua? Pihak kedua kepada pihak pertama, kepada Yesus. Guru, apa tanda kedatanganmu? Ini tanda loh, berbicara mengenai tanda. Kalau saudara-saudara Kristen itu memiliki tingkat intelektual tinggi terhadap Bible, maka dia akan nangkap bahwasanya murid pihak kedua bertanya kepada pihak pertama, apa tanda kalau kamu yang datang? Apa tanda kalau yang datang itu bukan kamu? Jadi ada dua yang datang, tapi sama-sama menggunakan identitas Yesus Kristus. Tanda kedatanganku kalau aku yang datang, kata Yesus nih kepada muridnya Bani Israel, matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit akan berguncang, aku nampak di tengah langit, seluruh manusia di bumi akan meratap, semua manusia akan melihat aku. Itu tanda kalau yang datang itu adalah aku. Yesus tidak berhenti sampai di situ, jangan dipenggal. Jadi kata Yesus, apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik rahasia, taimeong dalam bahasa Yunani, apa pesan Yesus? Jangan kamu percaya. Sebab Kristus palsu akan datang menyesatkan banyak orang, dan dia mampu melakukan mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan kalian, orang-orang pilihan juga. Nah, sekarang permasalahannya adalah pihak kedua tidak pernah didatangi kemudian oleh Yesus setelah dia terangkat ke langit. Murid-muridnya tidak pernah didatangi, gak pernah. Kemudian di tahun 50 Paulus menulis suratnya Galatia 50 sampai 52. Paulus mengaku didatangi nih. Paulus mengaku didatangi. Yang mendatangi Paulus itu siapa kata Yesus? Kata Paulus, Yesus Kristus. Ingat tanda kedatanganku seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Sedangkan yang datang kepada Paulus dari langit ke dia, cahaya itu. Bukan dari timur ke barat. Seluruh manusia akan melihatku. Cuman Paulus yang melihat. Berarti yang datang kepada Paulus itu asli atau palsu? Dia akan menyesatkan banyak orang. Mana orang banyak yang disesatkan itu? Pengikut Kristus. Sekarang ketika datang yang mengaku Kristus kepada Paulus, terjadi nggak tanda?
Tidak. Apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Artinya bahwa apa yang diterangkan Al-Quran, wa innahu la ilmu lis-sa'ah fala tamtarunna biha fattabi'un hadza siratum mustaqim. Apabila Nabi Isa datang, itulah tanda akhir zaman. Jadi kalau ada yang mengaku Nabi Isa tidak ada tanda akhir zaman, itu Nabi Isa palsu alias Dajjal. Nah sekarang Yesus juga berkata sama. Apabila aku yang datang, maka itulah tanda akhir zaman. Sekiranya Yesus asli yang datang pada abad pertama, maka kiamat sudah 2000 tahun yang lalu. Tapi karena yang datang palsu, belum kiamat. Apa kata Yesus? Waspada. Jangan kamu percaya. Itu yang terjadi. Di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, apa kata malaikat? Yesus yang kalian lihat terangkat ke langit, akan datang kedua kalinya sama seperti kalian melihat dia terangkat ke langit. Datang dengan jasad, berarti betul adik saya mengatakan tadi itu. Berarti dia datang dengan jasadnya. Coba Anda lihat di dalam Matius 24 nomor 27. Demikian juga nanti kedatangan anak manusia. Yang datang anak manusia. Tanda ketika anak manusia datang adalah manusia akan melihat anak manusia di tengah-tengah langit. Sedangkan Paulus mengaku di dalam Galatia 1 nomor 1, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Nomor 11, kembali saya camkan kepadamu. Aku camkan kepadamu. Saya ulangi kata Paulus. Aku camkan kepadamu bahwa aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajari aku Injil, tetapi melalui pernyataan Yesus Kristus. Yesus ketika datang sebagai anak manusia. Yang datang kepada Paulus ternyata bukan anak manusia. Ayo saudara-saudara, sebelum terlambat. Nabi mana yang mengajarkan kekristenan? Nabi Paulus. Dari mana kekristenan didapatkan? Dari Kristus. Kristus yang mana? Kristus yang bukan anak manusia. Siapakah dia? Tanya Bible. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus adalah manusia? Itulah penyesatnya. Planos dalam bahasa Yunani, pembohong, penipu, penyesat, iblis. Dan itulah antikristusnya. Paulus, ya paman, yang datang kepadamu siapa? Yesus. Manusia atau bukan? Bukan. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Siapa dia? Paulus. Saya kira begitu. Silakan. Silakan Kak Tiara dibuka mic-nya. Atau Yosafat. Kalau saya mau rebutan buka mic. Pertanyaannya di mana tadi, Bang? Jurma. Cincinmu itu apa dulu? Buka dulu. Buka dulu, ya. Oke. Begini tuh. Ya jangan diambil lagi. Itu hitam semua. Buka dulu. Buka dulu. Ganti. Begini Bang Juma. Dari awal ya. Yang bertemu Yesus sama si apa tadi? Si Paulus ya? Soalnya panjang kali cuma menjelaskan. Harus. Itu yang dibilangnya itu memang si Paulus sama Yesus memang bertemu dia. Iya, antara bertemu. Kristus dengan Nabi nih. Kristus dengan Nabi bertemu. Bukan. Paulus belum bertobat di situ, Bang Juma. Si Paulus ini belum bertobat. Ya, si Paulus ini belum bertobat dia. Jadi menampakkan dirilah si Tuhan Yesus sama si Paulus ini tadi, ya. Ini kata diri. Pihak keempat kan? Ini kata pihak kelima kan? Nah, pertama nih, Yesus belum turun kedua kalinya ya, Bang Juma. Saya simpulkan dulu. Saya simpulkan dulu Ibu. Habis itu Ibu tanggapi. Jangan dipotong-potong, Bang Juma. Yesus pihak pertama. Bani Israel pihak kedua. Yesus palsu pihak ketiga. Bani Israel lagi. Pihak keempat adalah nabinya si Kristus palsu. Yang kelima adalah pengikut si nabi palsu. Ini pengakuan siapa? Itu pengakuan pihak kelima. Palsu ini tadi. Pengakuan pihak kelima. Pengakuan pengikut Paulus. Silakan. Bang Juma, ini ya. Aku ini si Paulus ini tadi sama Yesus itu
beda turun kedua kalinya. Yesus turun kedua kalinya pada di akhir zaman Bang Juma. Berarti yang turun di padang gurun menuju Damsyik siapa? Yesus asli itu bukan, Bang Juma yang turun ke itu dunia bukan ini. turun Bang, itu suatu semacam penglihatan cahaya ilahi gitu loh. Nah, bukan turun dalam bentuk rupa manusia, bukan. Oke, apa nasihat Gitu. Yesus? Apa nasihat Yesus? Apabila ada yang mengaku bertemu, syukran sahabat, Masya Allah Panjul. Kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, apa kata Yesus? Itu turun kedua kalinya ke dunia ini Bang Juma. Gini Bang Juma, dengar ya. Dengar, makanya jangan pakai cincinmu itu. Jadi begini Bang Juma. Ya, buka semua. Begini Bang Juma. Oh, memang dasar. Begini Bang Juma. Yesus turun kedua kalinya. Sebelum turun ini ya. Sebelum turun dia nanti. Sebelum turun. Akan banyak nabi-nabi palsu yang mengatasnamakan Yesus Kristus. Nah, itu harus kita alami di dunia ini. Dia belum turun ini ya ke dunia ya, belum ya? Belum. Alamak, terlalu akan jauh banyak Ibu. nabi-nabi palsu turun ke dunia. Akan banyak nabi-nabi palsu berkeliaran di dunia untuk mengelabui manusia. Pergilah kau ke sana. Tuhan Yesus ada di sana katanya. Ya, itu ada tertulis di Alkitab. Jadi kamu jangan pergilah ke situ. Jangan pergi. Jangan kamu turuti kemauan nabi-nabi palsu itu. Ya, siapa nabi-nabi palsu itu? Seperti aku sama si Juma, itulah kan? Akulah Kristus, si Juma lah nabi-nabi palsunya itu. Saya tidak pernah mengaku bertemu dengan Kristus, Ibu. Saya tidak pernah mengaku bertemu. Maksudnya begini loh Bang. Silakan. Itulah artinya, itu perumpamaan dulu kita buat ya, Juma, perumpamaan. Janganlah kamu pergi dari situ. Tetapi kalau kamu lihat anak manusia sudah turun nanti, itulah aku, pergilah ke sana. Disitulah kedatangan Yesus itu tadi, turun dia ke dunia, Bang Juma, ya, turun dia ke dunia ini. Nabi palsu ini, menurut Yesus kalau sabar Bu, menurut Yesus kalau ada yang mengaku bertemu dengan Yesus, apa yang harus dilakukan oleh pihak kedua muridnya? Percaya atau jangan percaya? Gimana di dunia atau zaman dahulu? Itu tadi. Makanya Saman muridnya diminta percaya atau jangan percaya? Kalau yang dibilangnya itu janganlah kamu percaya, dibilangnya itu yang jangan ditulis percaya. di Alkitab. Artinya begini, jangan percaya. Begini. Menurut jangan saya, percaya. Artinya begini. Yesus mengatakan jangan percaya setelah kalau dia bangkit, setelah dia bangkit naik ke surga, baru datang nabi-nabi dan yang mengaku Kristus, baru itu kamu jangan percaya, gitu loh. Nah, sekarang Paulus ketemu Yesus kapan? Di abad keberapa, tahun berapa? Kalau itu kurang tahu pasti. Nah, itu masalahnya. Paulus menulis suratnya itu diawali di tahun 50. Berapa tahun jaraknya? Bukankah Yesus Anda imani hanya 40 hari 40 malam setelah keluar dari kubur? Tahun 50 itu siapa yang datang? Ingat saudara, ingat. Dengarkan pelan-pelan. Dengarkan saya pelan-pelan. Begini Bang Juma. Paulus dengarkan pelan. belum selesai ngomong kami, Bang Juma sudah turun lagi. Ya udah, silakan Ibu, silakan. Begini Bang Juma, kalau Paulus sama Yesus yang bertemu, itu setelah dia sudah bangkit ke surga Bang Juma. Jadi si Paulus ini orang yang jahat, ya, orang jahat dia. Jadi memusuhi umat-umat Kristen. Lalu menampakkan dirilah Tuhan Yesus sama si Paulus, dibutakanlah si Paulus. Kenapa dia dibutakan? Supaya dia bertobat. Setelah dia bertobat, bertemulah dia sama si Tuhan Yesus ini tadi, bertobatlah dia, ya, bertobatlah si Paulus ini. Akhirnya Tuhan Yesuslah yang membuat dia jadi si penginjil. Udah, Tuhan Yesuslah yang membuat dia menjadi rasul. Ya, bukan dia sendiri yang buat itu. Tuhan Yesuslah dia membuat dia menjadi rasul Paulus. Setelah itu bertobatlah dia jadi si penginjil lah si Paulus ini tadi. Jadi kalau si nabi-nabi palsu ini, kita ini di dunia ini yang dikatakan di Bibel itu, pergilah kamu ke sana, ada Kristus di sana. Jadi Yesus berkata, kamu jangan pergi, soalnya banyak nabi-nabi
nabi palsu anakku. Jika turun anak manusia, kamu akan datang ke situ. Itulah aku. Kamu jangan mau kehendak nabi-nabi palsu. Itu yang dibilangnya itu Bang Juma. Kita di dunia ini bukan di waktu Yesus menginjil gitu, bukan. Kita di dunia ini. Boleh dengarkan saya, boleh ya? Oke. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 16 nomor 11. Yohanes berapa? Yohanes 16 nomor 11. Bentar ya. Coba Ibu. Ya, Ibu yang baca, Yohanes jangan 16. saya. Ya. Yohanes 16. Iya. Ayat berapa? 11. Bentar ya. Yohanes 16 ayat 11. Teman-teman YouTube, semangat Bang. Ayo dibaca Ibu. Bentar. 7, 9, 10 ada. Iya, gini ya. Yohanes semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam hatimu. Ya. Kamu salah ini Bang Juma, nggak benar ini yang kamu bilang itu. Yohanes 16 mana ada nomor 11. Yohanes 16 ayat 11 akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Penguasa dunia dihukum. Yes. Penguasa dunia yang dimaksud Yesus ini siapa? Penguasa dunia ini ya iblis. Nah, iblis. Iblis kan penguasa dunia ini. Nah, sekarang yang berkata di dalam Matius 28, kepadaku telah diberi kuasa, siapa yang memberikan kuasa dunia kepada orang ini? Kepada aku diberikan kuasa. Ya Allah memberikan. Allah lah yang memberikan kuasa kepada Yesus. Ibu tadi mengatakan bahwa penguasa dunia ini adalah iblis. Penguasa dunia ini memang ada iblis. Nah, iblis memberikan kuasa dunia kepada siapa? Penguasa dunia Yesus, Bang. Nah, Yesus yang sudah diberi kuasa. Yang sudah diberi kuasa. Benar. Siapa yang memberikan kuasa? Siapa yang memberikan kuasa? Ini ada dua, Bang Juma. Yang memberikan kuasa siapa? Penguasa dunia ini ada dua, Bang Juma. Hah? Ya, Bukan. Lucu Ibu ini. Penguasa dunia itu Yesus. Diberikan kuasa di bumi dan di sorga. Siapa yang memberikan kuasa itu? Bukankah di dalam Ya Bapak, Allah yang Maha Kuasa di surga. Yohanes 12 nomor 30, penguasa dunia telah datang dan dilemparkan keluar. Itu siapa? Penguasa dunia Yesus. yang dilemparkan keluar. Hah? Yesus dilemparkan keluar. Artinya dilemparkan bukan macam melempar suatu benda gitu loh, Bang. Dilemparkan keluar, yaitu yang bukan pengikut Yesus. Udah. Yohanes 12 nomor 30. Penguasa dunia ini telah datang dan penguasa dunia sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Siapa penguasa yang dimaksud di situ? Yaitu kemanusiaan Yesus. Kemanusiaan dia. Tadi Anda mengatakan penguasa dunia iblis. Penguasa dunia itu Anda katakan Bapa. Penguasa dunia itu Anda katakan Yesus. Sementara Yesus mengatakan penguasa dunia ini telah datang dan sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Siapa penguasa dunia yang tidak berkuasa atas diri Yesus? Kamu itu lompat-lompat. Jadi kita yang mana yang kamu bilang itu? Kamu campurkan. Gimana Dinda Dito? Gimana? Ayat-ayat itu. Jadi kamu memang pintar membelok-belokkan supaya membelok-belokkan. Yesus berkata penguasa dunia ini telah datang dan penguasa dunia ini tidak sedikit pun berkuasa atas diriku. Itulah karena cincinmu itu kamu buat seperti itu.
Jadi kalau orang yang lemah imannya pasti menurut kamu Bang Juma, ya. Nah, karena pengaruh cincin. Jadi karena cincinmu itulah, ya orang kalau lemah imannya betul juga yang dibilang si Juma ini tadi, ya kayak gitu kan. Nah itu, jadi kamu kalau memberikan kaya Bang Juma, memberikan ada pengaruhnya ternyata cincin itu. Jangan jadi, kamu penggal di sana, penggal di sini jadi, gitu loh Bang kembali Juma. kepada tema. Tadi Anda membaca Yohanes 16 nomor 11. Boleh maju ke data nomor 13-nya. Yohanes 16. Boleh masuk ke nomor 16 nomor 13-nya. Ini poinnya di sini. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Oke. Pertanyaan saya, ketika dia mengatakan apabila ia datang, dia akan memuliakan siapa? Gimana Bang? Apabila ia datang yaitu roh kebenaran, dia akan memuliakan siapa? Memuliakan Bapak. Salah. Yang baca mana tadi ayatnya Bang Juma? Baca selanjutnya. Ya kita lah Bang. Mana tadi ayatnya? Salah. Yohanes 16 nomor 13. Apabila roh kebenaran itu datang, dia tidak akan berkata-kata dari dirinya. Nomor 14-nya, apabila ia datang, dia akan memuliakan aku dan akan mengingatkan segala sesuatu yang telah aku katakan kepadamu. Betul? Betul? Yang mana tadi? Paman. Betul. Mana tadi juga? Makanya nomor kamu 13, nomor 14. Apabila ia datang, nomor dia 14, akan nomor 15 gimana si Juma ini ngambil apa? Makanya pakai ini. Itu cincinmu Yohanes, buang dulu itu. Cincinmu itu buang dulu itu. Yohanes 16. Ini bisa beli gereja loh ini, Bu. Yohanes 16 nomor 13 nomor 14. Coba diulang baca. Tolong diulang baca. Waktu kita masih ayat 13 14 masih di situ aja bertanya ayat. Oke aja terus dari tadi kayak ngomong. Pertanyaannya apa, Bang? Baca aja dulu. Dibaca aja dulu. Roh kebenaran yang datang setelah Yesus pergi. Yohanes 13 ayat Yohanes 16 nomor 13 sampai nomor 14. Yang mana ya yang dibilang si Juma ini tadi? 13. Nomor 13. 16 ayat 13 dan 14. Pertanyaannya apa Bang? Baca aja dulu. Baca supaya kita ngerti gitu loh Bang. Mohon dibacakan dulu please. Apabila ia datang, dia akan memuliakan aku. Satu. Yang kedua, dia akan mengingatkan kepadamu semua perkataan yang telah aku katakan kepadamu. Betul? Iya betul. Oke. Berarti roh kebenaran itu yang datang setelah Yesus, betul? Betul Bang? Setelah Yesus terangkat yang datang adalah roh kebenaran, betul? Betul Bang? Bang. Hei! Buka mic-nya Bang. Ngelek Bang. Yang datang setelah Yesus pergi adalah roh kebenaran, betul? Betul. Yang datang kepada Paulus siapa? Ya Yesus.
Harusnya yang datang setelah Yesus pergi siapa? Begini, itu yang datang sebelum Yesus naik bangkit. Artinya begini loh Bang, kan udah saya katakan tadi di awal. Paulus bukan dinampakkan diri oleh Yesus dengan rupa manusia. Kalau roh kebenaran datang, nampak atau tidak nampak? Ya nggak nampak Bang. Nggak nampak. Kalau Yesus yang datang, nampak atau tidak nampak? Ya nggak nampak rupanya gitu loh. Yesus dan malaikat berkata kalau dia datang dalam rupa manusia. Artinya dia itu kan untuk datang kedua kali dia Bang. itu seperti uyuk manusia. Oke, ini sudah kacau materi kita, sudah kacau. Sudah kacau materi kita. Tolong Anda bacakan saya Ibrani 10 nomor 12. Coba bacakan saya dulu. Ini yang bikin kacau ini. Anda bikin kacau ini. Ibrani 10 nomor 12. Tolong bacakan saya. Terakhir saya minta data sebelum saya masuk ke materi. Silakan. Ibrani 10 nomor 12. Ibrani 10 ayat 12. Nomor 12. Ya, jangan kacaukan materi kita. Ayo. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Duduk selama-lamanya Di sebelah kanan Allah. berarti yang turun ke bumi ketemu Paulus siapa? Loh. Bukan bumi Bang Juma. Gimana sih ini? Begini loh Bang. Loh. Makanya nggak nyambung orang Yesus ini. duduk selama-lamanya. Duduk selama-lamanya di samping Tuhan. Kan tadi udah saya katakan. Yang turun ke bumi ketemu Paulus siapa? Loh, begini. Kan udah saya katakan yang bertemu Paulus itu bukan dalam bentuk rupa manusia gitu loh. Ya, makanya kalau bukan rupa manusia lalu rupa setan. Roh Yesus. Ya, roh. Lukas 10 nomor 18, iblis datang ke bumi dalam rupa cahaya. Yesus mengatakan Iblis yang datang itu namanya malaikat pendosa Bang Juma. Iblis kata Yesus, iblis datang ke dunia dalam rupa cahaya. Lukas 10 nomor 18 itu kata Yesus yang datang kepada Paulus berupa cahaya. Yesus Ibrani 10 nomor 12 baik. Sudah duduk di langit selama-lamanya. Berarti yang datang ke bumi itu siapa? Ini kan cerita tentang iblis, begitu toh? Iblis itu bisa menyerupai apa aja. Termasuk menyerupai Yesus. Bisa jadi cahaya, bisa jadi ular atau apa, bisa. Nah, sekarang apakah Yesus pernah berpesan waspadalah kepada Mesias palsu yang membawa namaku dan berkata akulah dia? Pernah. Nah, mana itu? Apanya Bang? Loh, kan Mesias palsunya datang melalui nabinya, dan nabinya ini datang kepada murid Yesus. Siapa yang datang kepada murid Yesus mengaku pernah bertemu dengan Yesus? Sebenarnya bukan bertemu, itu Mesias yang mengaku sebagai Mesias, sebagai Tuhan. Artinya makanya contoh itu seperti siapa? Bentar ya Bang. Alamak, berat ini Bang. Seperti Yudas, seperti Tedeas gitu loh. Saudara, gini. Menurut Yesus di dalam Yohanes 16 nomor 7 adalah benar kata kalian adalah lebih baik jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran atau penghibur itu tidak akan datang. Jadi aku Yesus harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang. Aku harus pergi. Sekarang menurut Yesus, yang datang setelah Yesus pergi, Yesus atau roh kebenaran? Yesus dan roh kebenaran itu sama, satu. Nah, kalau Yesus dan roh kebenaran itu satu, kenapa dia harus pergi? Kalau ternyata dia adalah roh kebenaran itu juga. Kata Yesus, aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu. Nah, itu dia.
Dia pergi, disalibkan, mati dan bangkit ke surga. Itu yang untuk menebus dosa kita gitu loh. Kalau dia tidak melakukan itu, lagi malah kepagan bukan lagi dong. mundur. Iya betul. Abang kan mengalami Sekarang menurut Yesus yang datang setelah Yesus pergi siapa? Roh kebenaran atau Yesus? ya sama aja. Yesus itu ya roh kebenaran. Coba Anda baca Yohanes 14 nomor 26. Kalau Yesus aja sama aja. Coba Anda jelaskan ke saya. Baca dan jelaskan. Apakah yang datang itu Yesus adalah Roh Kudus sama aja dengan Yesus? Silakan. Yohanes 14 nomor 26. Yang lain dengarkan, yang di YouTube dan yang di TikTok ini kurang lebih 5.000 orang dengarkan. Yohanes 14 nomor 26. Apakah Yesus sendiri yang datang? Silakan Anda bacakan. Yang keras. Baca. Yohanes berapa, Bang? 14 nomor 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Terus salahnya di mana? Yang diutus oknum lain atau bukan? Ya sama aja loh, Bang. Loh, Yesus, kok sama Bapa, aja? Allah, Roh Kudus itu sama aja, satu. Kok sama aja? Coba dibaca lagi sebelum mundur ke data nomor 16-nya. Coba dibaca lagi sekali lagi, Bang. Please. Sekali lagi. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Oke, nomor 16-nya boleh? Yohanes 14 ayat 16, Bang. Iya. Nah, ini kuncinya ini di sini. Siap-siap tepuk tangan yang lain. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Penolong apa? Yang lain. Tepuk tangan. Allahu Akbar. Assalam. Bukan karena cincin ya, tapi Yang karena lain itu, Yesus. loh, kita jangan yang lain sepenggal dong. Yang lain baca teruskan. Di situ jelas dikatakan penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dan roh kebenaran itu adalah yaitu Yesus sendiri. Di mana dalilnya Yesus adalah roh kebenaran? Di mana, Bang? Dalilnya Yesus itu adalah roh kebenaran. Silakan. Bentar ya, Bang. Iya, silakan. Nah, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang. Yaitu satu. Seorang penolong lain. Hei, di mana logika Anda? Ini nggak ngerti ini. Di mana logikanya? Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Kan udah saya katakan Yesus dan roh kebenaran itu satu. Penolong lain kok Yesus? Abang, penolong lain kok Yesus? Kok bisa? Kok bisa apa aja? Kok penolong lain kok Yesus? Aku akan minta kepada Bapak. Siap komandan. Bapak, tolong utus penolong lain selain daripada aku. Cuma memang nggak nyambung kalau ngomong ini sama ini. Yang mana yang gak nyambung, saya atau Anda sih? Yesus minta kepada Bapak agar Bapak mengutus penolong lain, betul nggak? Betul. Kenapa dibilang kayak gitu, Bang Juma? Betul, yaitu kebenaran. Mulai lagi. Bukan, betul, yaitu roh kebenaran. Artinya begini. Iya, roh penghibur lain. Contoh begini. Contoh. Saya butuh pertolongan Yesus. Apakah Yesus harus datang dalam rupa manusia detik ini juga? Itu asumsi Anda. Nah, kita berdalil. Jangan berasumsi. Bukan bilang itu asumsi katanya. Oke. Tenang. Sekarang mari kita buktikan. Abang mengatakan dalil bahwa Yesus roh kebenaran. Minta dalil toh? Oke, sekarang begini kawan. Coba Abang buka Yohanes 14 ayat 6. Di situ jelas dikatakan, Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yes. Nah, terus kalau begitu percayalah kepada Yesus bahwa Yesus yang roh kebenaran.
Dia Kan akan saya katakan mengutus. tadi di awal sudah benar bahwa Yesus adalah roh kebenaran. Yesus Di mana menolong, dalilnya? memberikan- Yesus loh, Di mana dalilnya Yesus roh kebenaran? tadi kan udah Tolong. jelas. Di mana roh kebenaran yang lain, penolong lain, penghibur lain yang datang atas nama Bapakku, yang diutus oleh Bapa atas namaku? Mana? Jadi kamu nggak percaya? Saya percaya Yesus itu utusan Tuhan untuk Bani Israel. Sekarang permasalahannya adalah roh kebenaran yang datang akan mengajarkan hal yang sama seperti yang Yesus ajarkan kepada muridnya Bani Israel. Betul atau betul? Betul. Nah, Bani Israel mendapatkan mandat Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Betul? Betul. Ketika Yesus datang, menurut Anda atau roh kebenaran yang datang, dia akan mengingatkan kembali akan perkataan yang pernah aku katakan kepadamu. Betul? Betul, Bang. Nah, sekarang tunjukkan dalilnya di 13 surat Paulus itu. Paulus menerima surat untuk untuk Bani Israel. Di mana Paulus mengaku aku diutus oleh guruku Yesus hanya kepada bangsa yang hilang dari umat Israel, yang sesat dari umat Israel. Please, bantu saya. Yesus berkata, apabila roh kebenaran itu datang, dia akan mengingatkan semua perkataan yang pernah aku katakan kepadamu. Tolong, jangan semua, satu aja. Yesus pernah berkata, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tolong ucapan ini, kalau betul yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus, atau roh kebenaran yang mengingatkan ucapan yang pernah Yesus ucapkan, di mana Paulus mencatat Yesus memerintahkan dirinya hanya untuk kepada domba yang sesat dari umat Israel. Silakan Anda tunjukkan. Kalau betul itu adalah Yesus atau betul itu adalah utusan Yesus yang datang kepada Paulus, maka Paulus akan menerima pengajaran-pengajaran yang Yesus pernah ajarkan kepada pengikutnya. Silakan. Apabila pelan-pelan, Bang. Ya, apabila roh kebenaran itu datang, dia akan mengingatkan segala perkataan yang pernah aku katakan kepadamu. Tolong, di mana Roh Kudus datang kepada Paulus atau Yesus yang asli datang kepada Paulus mengingatkan kembali, wahai Paulus, aku mengutus engkau hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ingat, Paulus berkata dalam Galatia 2 nomor 8, aku diutus kepada orang yang tidak bersunat. Pernahkah Yesus pernah mengajarkan itu? Di dalam Galatia 1 nomor 15, aku diutus kepada non-Yahudi. Pernahkah Yesus mengatakan hal itu? Tidak pernah. Berarti yang datang kepada Paulus bukan Yesus anak Maria, tetapi Kristus palsu. Sekira cukup, saudara. Mungkin ada oten yang dibawa. Yesus palsu itu adalah nabi-nabi palsu, Bang Juma. Roh kebenaran ini adalah Roh Kudus. Udah mengerti, Roh Bang Juma? Kudus datang mengingatkan kembali kepada orang kalau dia itu ucapannya pernah diucapkan oleh Yesus. Misalnya, wa isqala Isa banu Maryam Enggak, Bang Juma. ya bani Israel inni Rasulullah. Bukanlah dulu, Bang Juma. Yohanes Itu- 14:17. Ya, Itu yang Yohanes Yesus katakan. 14. Apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan mengingatkan segala perkataan yang pernah aku katakan kepadamu. Nabi Isa alaihissalam menurut Al-Quran, ketika datang kepada Bani Israel, Al-Quran melalui Roh Kudus datang kepada Nabi Muhammad. Ma kultum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Yohanes 4 nomor 22. Aku dan muridku menyembah apa yang aku kenal, sedangkan kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Jangan kau menyentuh aku Maria, tetapi datanglah kepada saudara-saudaraku. Katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Berarti Roh Kudusnya datang kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad Roh Kudus. mengatakan, Roh Kudus datang kepada Nabi Muhammad. iya, Mana dalilnya Roh Kudus? Mana datang dalilmu kepada itu? Coba dulu. Nabi Mana Muhammad, dalilnya? Bang. Mana dalilnya? kul man kana adu Jibril. Jibril Mana datang dalilmu? kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-Nahl ayat 102. Dinda Dito boleh dibacakan Al-Baqarah ayat 97. Kalau memang Kul nassalahu ruhul kudus Begini, min Bang, rabbik. Begini, Bang, kita kan Kristen toh.
Kita nggak mengetahui arti yang abang bilang. Terus artinya aja gitu. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, yang datang kepadamu itu adalah Roh Kudus yang diutus oleh Allah untuk mengajarkan Al-Quran kepadamu dengan kebenaran. Iya, kalau memang kayak gitu, enggak, kalau sedangkan memang di dalam ada Roh Kudus kebenaran untuk di Muhammad, kenapa di agama Islam dibenarkan dusta? Itulah dulu. Nah, Yesus mengajarkan jangan berdusta. Kalau ia kita katakan semakin oke. Mari kita bahas ini. Baik, begini Bang. Mari kita bahas. Baik, mari. Sabar dulu. Di Islam diajarkan boleh. Sedikit dulu menerangkan. Begini Bang, begini. Oke, silakan. Oke, sedikit saya mau menjelaskan toh. Di sini di ajaran kami Yesus jelas mengatakan dia adalah kebenaran. Oke? Dan juga Yesus mengajarkan sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang kepada Yesus. Nah, artinya di situ suatu perbedaan. Kalau dia kebenaran, kalau benar artinya tidak berbuat dosa toh? Iya. Silakan. Nah, di sini kan jelas Yesus mengatakan dan taat seperti ajaran Kristus. Oke. Pertanggungjawabkan kalimat Anda ya. Yesus mohon maaf kepada orang Muslim. Mohon maaf kepada saudara Muslim. Berbalik kita berbeda 90 derajat. Artinya di dalam Muslim, gantian kita ngomong jelas mengatakan ya itu di mana saya mendengar seperti begini. Berbuat berzina, pokoknya berbuat dosa dan berzina maka kamu akan masuk surga. Apakah kita berbuat zina dan berbuat dosa itu masuk surga? Nah, itu sebuah perbedaan kita Bang Juma. Jangan pancing emosi saya Bang ya. Mohon, lanjut. Jangan kau berbicara mengenai agamaku tanpa ilmu, oke? Di dalam Islam dibolehkan 3 berbohong berpura-pura. Yang pertama, mendamaikan orang yang lagi berseteru. Yang kedua, menyelamatkan jiwa yang sedang terancam. Yang keempat, mendamaikan rumah tangga yang sedang retak. Boleh berpura-pura, boleh berdusta kepada istri, kepada orang yang lagi bermusuhan dan seterusnya. Itu dalam Islam. Sekarang saya ingin tanya kepada saudara, adakah di dalam ajaran agama Islam yang tidak ada ajaran Kristen yang tidak didasari oleh kebohongan? Tunjukkan kepada saya satu saja yang tidak didasari oleh kebohongan. Satu saja, silakan. Gimana? Tunjukkan satu konsep di dalam ajaran Kristen yang tidak didasari oleh kebohongan. Satu saja. Kalau ada, ini cincin, kupindahkan semua ke kanan. Silakan. Di mana Kristen? Tunjukkan satu ajaran Kristen yang tidak didasari oleh kebohongan. Hukum Taurat. Semua Kristen berbohong gitu. Itu bukan ajaran Kristen, cobalah. Kamu berbicara saja sudah bohong. Berbicara sedikit aja sudah bohong. Saya minta dasar kekristenan yang agama Kristen yang memiliki kaidah pengajaran satu saja yang tidak berlandaskan atas kebohongan. Silakan. Apa itu? Apa? Yesus mengajarkan jangan berbohong. Itu hukumnya Bani Israel. Bohong. Anda bohong. Kelihatan kan tidak ada di dalam agama Kristen. Diam jangan dulu. Berbohong. Ibu, tolong ibu, please. Tidak ada di dalam agama Kristen itu yang tidak berlandaskan atas kebohongan. Semuanya kebohongan. Satu saja yang bukan bohong di Kristen apa? Kalau ada, saya pindahkan cincin saya ke kanan. Silakan. Kalau ada nih, tunjukkan kesempatan Anda menunjukkan kepada saya yang bukan kebohongan di dalam agama Kristen. Konsep ketuhanan, konsep kitab, konsep kenabian, konsep kerasulan, konsep keselamatan, tunjukkan satu aja. Pasti semuanya bohong. Tuhan menjadi manusia, mana dalilnya? Tuhan bisa dibunuh manusia, mana dalilnya? Tuhan dalam 3 pribadi, mana dalilnya? Yesus utusan untuk orang di luar Bani Israel, mana dalilnya? Lukas, Markus, Matius, sabar. Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Filipi, Galatia adalah firman Tuhan. Mana dalilnya? Yesus mengenal Kristen. Mana dalilnya? Orang Kristen dijamin masuk surga. Mana dalilnya? Nonsen. Hanya orang Islam ini rela menghabiskan waktu demi untuk menyelamatkan kalian. Kalau kita berbicara mengenai ketegasan, dalam agama Kristen tidak ada kebenaran satupun.
Loh, itu udah salah, Bang. Coba tunjukkan kebenaran dalam Kristen. Satu aja. Begini, mungkin ilmu kita belum. Tidak ada. Abang belum. Gak ada kebenaran dalam Kristen itu. Kita berbicara mengenai kitab suci dulu. Kitab suci dulu. Lukas, Markus, Matius, Yohanes, dan 13 surat Paulus ini. Kapan Elohim mewahyukan dan kepada siapa diwahyukan firman-firman tersebut? Hitung sampai 10. 1. Di mana Elohim berfirman kepada Lukas? Di mana Elohim berfirman kepada Yohanes? Di mana Elohim berfirman kepada Markus? Di mana Elohim berfirman kepada Paulus? Tidak ada. Hanya kami rela menghabiskan waktu untuk menyelamatkan kalian. Wahyu itu punya Yesus Wahyu Kristus. itu tuh. Bohong. Coba lihat. Bohong. Ada Pasti. wahyunya. Di dalam Wahyu 1 nomor 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan oleh Bapa kepadanya untuk disampaikan kepada hamba-hambanya. Pertanyaan saya. Ya. Wahyu pertama yang diterima oleh Yesus di dalam Bible itu yang mana? 10 hitungan. 1. Wahyu ini 2. ada Wahyu. Hitung Dinda. 5, 6, Wahyu Yesus Kristus kan? 7, Iya kan? Bentar lagi 8. aku ambil. Kalian porsi waktunya juga. Wahyu pertama yang diterima Yesus yang ada di dalam Bible itu yang mana? Nggak ada, Bang. Cuman kami ini, karena kami rahmatan lil alamin, kami habiskan waktu untuk mengajarkan kalian kebenaran. Kalau kami keras dan tegas, kalau kalian menghujat agama Islam, kami pun bisa tegas dan kami telanjangi ajaran kalian. Iya, itu terserah Ya? kamu, Bang. Baik, karena Anda tidak sanggup, kembali Oke, saya baik. pakai cincin. Coba saya bertanya satu. Saya bertanya satu boleh, Bang? Silakan. Udah bagus tadi tempatnya cincin saya. Di mana Nabi Muhammad mengatakan dialah jalan kebenaran dan hidup? Al-Quran Bahwa dia mengatakan, kebenaran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Barang siapa yang mencintai pencipta, yang ingin dicintai oleh Allah pencipta langit dan bumi, dan ingin dosa-dosanya, dan dosa-dosanya ingin dihapuskan seluruhnya, maka fattabi'uni, ikutilah aku Nabi Muhammad. Al-Quran surah Ali Imran ayat 31. Allahu Akbar. Di mana tertulis Wahyu si Muhammad aja pun nggak ada. Gimana pula kita mau mengikuti dia? Di mana si Muhammad membilangkan akulah jalan dan kebenaran dan hidup yang kekal? Di mana? Ambil. Aku masuk syahadat aku hari ini cuma. Al-Quran surah Ali Imran ayat 31. Umatnya kada aflahal mu'minun. Surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun. Berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup yang kekal. Tidak ada seorang pun yang dengar dulu, Bu. Melalui Bu, dengar dulu, Bu. Bu, dengar dulu, Bu. Mana yang tertulis aku syahadat aku hari ini? Surah Al-Mu'minun. Kada aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang mukmin. Alladzina yaritsunal firdaus. Mereka lah orang-orang yang mewarisi Firdaus. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Siapa orang yang salat ini? Siapa orang yang mukmin ini? Orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad. Apa yang diberikan kepadanya? Surga Firdaus. Di mana tertulis? Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Sekarang tunjukkan kepada saya siapa yang ke gereja ibadah minggu mewarisi surga. Di mana tertulis? Nggak ada tertulis. Nggak ada tertulis. Dah selesai kalau gitu. Nggak ada sudah. Artinya begini loh, Bang. Udah nggak ono. Saya pakai cincin lagi. Begini loh. Tadi kan pertanyaan saya jelas. Kalau nggak ono ya sudah, Bang. Kosong. Begini, pertanyaan tadi kan jelas. Di mana Nabi Muhammad mengatakan dia jalan kebenaran dan hidup. Gitu. Loh, kok harus sama dengan begini, dalil Anda? Oke. Sekarang oke, kenapa harus sama dengan dalil Anda? Pola kita berbeda. Oke. Nabi Muhammad ini suci kan? Suci Iya, kan? betul. Yes. Orang suci itu artinya tidak bisa digodai oleh dosa. Benar tidak?
Yesus aja digodai iblis kok. Apa pula orang ini? Artinya begini. Oke, digodai Yesus iblis. dicoba oleh Iya, iblis. dicoba iblis. Nabi Muhammad tidak pernah digendong, tidak pernah dibopong, tidak pernah didenge oleh iblis. Yesus kemana-mana diobok-obok sama iblis. Loh, kok bisa siapa gitu pertanyaan? siapa bilang Muhammad Matius tidak 1, pernah Matius diapai 4 nomor iblis? 1. Enggak, pertanyaan di mana Nabi Muhammad saudara tidak, tunjukkan. tidak, Coba tidak dikenali saudara oleh tunjukkan iblis. kepada saya di mana Nabi Muhammad dibawa oleh iblis. Di mana tertulis? Bukan enggak harus dibawa. Yesus Terkena. dibawa. Yesus dibawa oleh iblis. Matius 4 nomor 1. Oh, oke. Lukas oke. 4. Oke, jadi nomor pertanyaan 6. Oke, jadi pertanyaan saya begini. Loh, kok Jadi dirubah kalau- pertanyaannya? Bukan dirubah. Merujuk kepada pernyataan Abang. Yang dibawa-bawa Loh. oleh iblis itu ke padang gurun, ke atas gunung, ke bumbungan bait suci, Yesus atau Nabi Muhammad? Yesus. Yesus. Yang mati terkutuk di atas salib, Nabi Muhammad atau Yesus? Itu bukan mati terkutuk, Bang. Lalu mati apa? Mati mulia. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen, sebab ada tertulis, terkutuklah Kristus yang mati di atas tiang salib. Galatia 3 nomor 13. Siapa yang mati secara terkutuk? Nabi Muhammad atau Kristus Tuhan Anda? Loh, Kok lo lari malah ke situ? lah, Pertanyaan saya gimana tadi. dong? Anda ingin Ya, kalau membandingkan memang lari kan? ke situ, Juma. Permasalahan tadi. Kalau lari ke situ, Bang. Kalau di ke situ, Permasalahan tadi kan pertanyaan saya tadi kan bilang Ya. kepada terkutuk Ini lah. sudah lari dari Nabi tema kita ini, Muhammad. udah jauh kali Tidak dari ada tema lagi, ini, Juma. udah jauh. Nabi Udah jauh Muhammad kan makanya kepada Juma, di orang Kristen begini. itu Hmm. tidak ada lagi apa cuma apa namanya siksa Tidak ada kubur, apa? tidak ada lagi. Soalnya Iya, siksa itu kubur kata itu siapa? adalah- Kata Nah, siapa? begini. Kata siapa? Kata siapa? Enggak ada sisa kubur. Sebentar dulu, Bang. Pertanyaan saya belum clear. Tadi kan saya mengatakan Nabi Muhammad adalah orang suci. Yes. Ya toh? Terus? Nah. Iya. Tadi kan Abang bilang di mana Nabi Muhammad dicobai atau diapai oleh iblis. Ya toh? Iya. Pertanyaan Abang Di toh? mana dia? Di mana dia Oh, dibawa? Oke, jadi Dibawa. jadi Nabi mana yang terkena oleh sihir kalau enggak Nabi Muhammad? Ya, Nabi Muhammad kena sihir. Sihir itu iblis atau enggak? Oke, iblis. Enggak, pertanyaan Betul tulis. itu. Nah. Iya, iblis. Nah, Oke. Para mana manusia kena sihir daripada Tuhan kena mati. Loh, aku tanya dulu. Jangan lola-lola. Para mana manusia kena sihir daripada Tuhan dibunuh? Para mana? ini bukan cerita para pembanya, Bang. Jelas, Yesus mati untuk menebus manusia. Itu menurut jelas, saudara. loh. Itu Bukan menurut menurut. saudara. Di mana dalilnya? Yesus mati Di karena mana dosa dalilnya? kita, Bang Juma. Sabar. Di mana Jadi kalau dalilnya? kena sihir ini karena Di apa mana gitu? dalilnya? Di mana dalilnya? Tuhan pencipta langit dan bumi menghapuskan dosa dengan menggunakan tumbal manusia. Silakan. 1. Yohanes 3 ayat 16, Bang. Jelas dikatakan. Karena Di situ bukan berbicara mengenai tumbal, kecuali Anda ingin berubahnya. Begitu besar kasih karunia Loh. Tuhan akan dunia ini, sehingga Ia menganugerahkan anaknya yang tumbal, gitu. enggak. Sehingga Jadi- Dia jadi- menganugerahkan Oh, anaknya gini. yang tumbal. Jadi kalau segala Sehingga Dia menganugerahkan Loh, anaknya yang tumbal, begini gitu. loh, Bang. Ada berbicara tumbal di situ atau tunggal? Kosakata kan kita ini berbicara luas. Iya. Enggak Begitu selamanya- besar kasih Loh. karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga Ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, kan, bukan tumbal, kan? Iya, tunggal. Yang Yesus. saya tanya, di mana Tuhan menginginkan penebusan dosa dengan menumbalkan anak manusia? Di mana tertulis? Di situ sudah jelas Yesus. Di situ bukan tumbal, di situ tunggal. Coba Abang baca dulu deh. Yang bilang- Yohanes 3 ayat yang 16. bilang- Saya baca, Siapa saya ulang, Juma? saya ulang. Begitu besar kasih karunia Bapa akan dunia ini sehingga Ia menugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya, dia akan memperoleh hidup. Barang siapa yang tidak percaya, dia akan mati dalam dosanya. Percayakah Anda ketika Yesus berkata, jangan kamu percaya ketika ada berkata Yesus ada di sini, ada Yesus di sana? Percaya atau jangan percaya menurut Yesus? Jangan percaya. Jangan percaya. Kenapa Anda kemudian percaya kepada Paulus? Itu kan Yesus nggak datang kepada Paulus itu sebagai rupa manusia. Jelas tadi dikatakan.
Tidak dia katakan. Yesus tidak mengatakan dalam rupa ini, dalam rupa itu. Yang jelas, saudara, jangan dipelintir dalilnya. Jangan dipelintir. Apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Tidak dikatakan Yesus dalam bentuk roh, Yesus dalam bentuk daging, Yesus dalam bentuk roti. Tidak dikatakan. Yang penting orang itu mengaku bertemu dengan Yesus dalam bentuk apapun Yesus datang. Kata Yesus, jangan kamu percaya. Betul tidak? Betul. Bagus. Kenapa? Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Percayakah Anda ketika Yesus berkata, jangan kamu percaya ketika ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun? Iya, itu nabi-nabi palsu yang bilang itu. Kita berbalik-balik terus ini pertanyaannya. Memang karena Anda membawa dalil Yohanes yang Anda bawa itu, Yohanes 3:16 itu adalah dalil yang menekankan agar Yesus dipercayai, sedangkan Anda tidak percaya Yesus. Ya percaya. Kalau Anda percaya Yohanes Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda percaya? Maksudnya gimana, Bang? Enggak tahu juga, aku juga enggak tahu. Macet-macet. Iya, macet. Betul. Itu macet, artinya begini loh, Bang. Apa lagi artinya? Coba bisa Abang ulangi yang Abang katakan. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, maka dia akan mendapatkan hidup yang kekal. Benar. Yesus berkata, aku hanya diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel, yang sesat dari umat Israel. Anda percaya? Nah, percaya. Oke. Nah, artinya begini, domba yang hilang, artinya. Berarti sabar. Bukan domba hilang, domba yang sesat dari umat Israel. Iya. Jadi ketika Anda percaya bahwa Yesus diutus hanya kepada umat Israel saja, yang sesat dari umat Israel, lalu Paulus datang mengatakan aku diutus untuk Yesus kepada non-Yahudi, siapa yang Anda percaya? Yesus hanya untuk Bani Israel atau Yesus untuk seluruh bangsa? Itu begini cuma itu hanya untuk domba-domba yang hilang, artinya domba yang hilang itu artinya orang-orang yang berdosa, orang-orang yang melakukan dosa yang hidup. Dari mana dosa. Anda mendapatkan data itu? Domba itu Bani Israel. Loh, domba itu Bani Israel. Di luar itu bukan domba. Mau bukti? Saya kasih bukti. Terlalu jauh kalau Kristen, terlalu mimpi kalau pastor, terlalu berangan-angan kalau kemudian pendeta, terlalu berhalusinasi kalau jemaat gereja. Seorang wanita Kanaan. Di dalam Matius sabar. Di dalam Matius 15 seorang wanita Kanaan percaya kepada Yesus. 1, bertemu langsung dengan Yesus. 2, berinteraksi, berbicara dengan Yesus. 3, memohon bersimpuh minta pertolongan kepada Yesus. 4. Apa kata wanita itu? Tuhan, sembuhkan anakku. Anakku sangat menderita. Dia sakit. Hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan. Apa kata Yesus? Usir wanita itu. Dari tadi dia mengikuti kita. Apa kata Yesus kepadanya? Kata Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apa kata wanita Kanaan tersebut yang langsung ngomong di hadapan Yesus? Benar, Yesus. Tapi bukankah, apa kata Yesus? Tidak pantas kemudian roti yang dikhususkan untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Apa kata wanita itu? Betul Tuhan. Tapi bukankah anjing makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus setelahnya? Besar imanmu ibu, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Apa yang diinginkan ibu itu? Sembuh anaknya. Apakah kemudian identitas sebagai anjing berubah jadi domba? Tidak. Tetap saja dia anjing. Padahal dia sudah bertemu dengan Yesus. Dia percaya kepada Yesus. Apa kata Yesus? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apa kata perempuan itu? Benar. Tapi bukankah anjing makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Besarkah imanmu ibu? Jadi wanita di luar Yahudi yang ketemu langsung dengan Yesus, yang percaya kepada Yesus, digelari oleh Yesus anjing. Apalagi ente. Apalagi Anda. Apalagi ente. Apalagi Kristen. Wanita Kanaan. Sesaman Yesus. Percaya Yesus.
ketemu dengan Yesus, bercakap langsung dengan Yesus, memohon-mohon dengan Yesus. Apa kata Yesus? Engkau anjing, tidak layak roti diberikan kepada anjing. Di mana Matius 15 nomor 22, nomor 23, nomor 24, nomor 25. Baca. Aku akan membaca ini ya. Matius Diam. berapa tadi? Tatap dulu ini, Matius tatap dulu berapa ini. tadi? Baru mau cari. 15. Enggak apa. Matius. Itu aku, ya, cuma. Lihat dulu cincinku Walaupun ini. banyak di situ isinya, enggak masalah buat aku, Bima. Matius berapa Silakan. tadi? Cepat. Mati ya. Baru tanya. Matius 15, Bu. 15, Bu. Nomor Dari tadi 22. kamu ngomong, ngawur semua yang kamu bilang itu cuma. Ya, Jangan bilang saya Matius ngawur. 14. Bibel saya menumpuk di sini. Saya Ngawur pastikan kamu, Juma. Bibel saya Ya. lebih banyak daripada ibu. Satu lemari itu Bibel tuh. Tadi nabi-nabi palsu yang dibahas. Lalu keluar semua entah apapun yang dibilangin ya. Jangan nangis, jangan nangis. Cuma. Ayo, wanita Samaria yang Matius. bertemu, wanita Kanaan yang bertemu dengan Yesus pun dia sebut anjing karena dia bukan Bani Israel. Kalian bukan dibilangnya domba. pun hanya domba yang sesat. Israel gini-gini. Kamu nggak paham kamu isi Alkitab itu, tapi ngawur semua. Gimana sih Juma ini mau meletakkannya itu? Matius berapa? 15? Ya, nomor 22 sampai nomor 24. Bentar ya, soalnya Iya. kacamata aku nggak apa. Nampak tadi. Mama Silakan, Makanya Ibu. kau semua buanglah cincinmu itu datang kepada Yesus, ya. Biar jangan ada kegelapan dalam tubuhmu itu cuma. Cincin lagi yang jadi masalah. Cincin lagi dari masalah. Karena cincinmu itu kamu sesak cuma. Matius berapa? Matius 15 ayat 22 sampai 24. dari cuma. Iya, Tante, Ya, silakan. janganlah pakai cincinmu itu cuma. Masih cincin juga yang dibahas. Soalnya banyak kali hitamnya cuma. Dada aja ibu ini. Mahal sekarang Bu, 1 gram itu 2 jutaan. Coba itu Jo apa? Itu cepat. Yeay. Kacamata aku nggak nampak loh jam. Ternyata kacamatanya nggak ada. Matius 22 ya. Matius 15 ayat 22. Maka datanglah Iya. seorang perempuan Kanaan dari daerah itu yang berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Oke. Terus jawab ibu itu apa? Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Apa kata Yesus? Benar, besar imanmu ibu. Jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Apa itu? Anjing pemakan sampah yang jatuh dari meja tuannya. Betul? Betul, Pak Mas. Yang diinginkan ibu itu kan bukan itu, Bang. Loh. Besar imanmu. Engkau mengakui dirimu anjing yang makan sampah yang jatuh dari meja tuan. Iya. Besar imanmu. Jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Apa yang diinginkan? Sembuh anaknya. Sembuh nggak anaknya? Sembuh. Jadi domba nggak dia? Iya, tapi ibu ini tadi kan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Jadi domba nggak dia? Ya enggak domba, itu perumpamaannya aja loh Juma. Gimana sih? Yeremia 50 nomor 17 yang disebut domba adalah Bani Yakub. Kita bukan Bani Yakub. Anda bukan Bani Yakub. Kalau Anda kemudian ngaku-ngaku domba, Andalah yang kena. Hati-hati kepada serigala nyamar domba. Andalah itu. Nanda Pus Barakallahu Fik. Gimana? Masih mau ngaku domba? Makanya di dalam Matius 7 nomor 22 nomor 23 Kristen diusir semuanya. Tidak ada satupun Kristen tidak diusir kelak oleh Yesus. Enyahlah daripadaku
kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian, wahai Kristen. Apa nggak sedih digituin sama Yesus? Apa kalian nggak ngeri? Berharap, tapi ternyata ujung-ujungnya diusir oleh Yesus. Beruntunglah ada kami umat Islam ini yang mengingatkan kalian. Oh, yang kita bahas Bible kan? Ayo bang, baca Matius 7 bang. Baca Matius 7. Matius 7 ayat berapa bang? 22, 23, silakan. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan terus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalipun pembuat kejahatan. Kamu sekalian, jangan salah baca, nanti diprotes sama Bu Tiara. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Siapa yang bernubuat dalam nama Yesus? Siapa itu? Islam, Kristen, Hindu, Buddha? Kristen. Inilah yang dimaksud. Kenapa Anda tidak dikenali oleh Yesus yang asli? Karena Anda mengikuti Kristus palsu yang datang kepada Paulus. Udahlah saudara, lembutkan hatimu menerima kebenaran. Lembutkan hatimu menerima kebenaran. Kebenaran itu pahit memang, tapi kita bisa selamat karena mengikuti kebenaran. Kalau di Islam, tugas kami apa? Mensucikan beliau. Kami cinta beliau, kami rindu beliau. Sayang kami itu kepada beliau. Sosok Nabi yang lahir tanpa ayah, teraniaya, terzalimin, difitnah ibunya oleh Bani Israel. Kami datang mensucikan beliau. Kami menyebutnya alaihi salam. Acap kali kami menyentuh pengajaran beliau, kami baca nama Tuhan kami dan kami katakan alaihi salam. Tidak dikatakan kesempurnaan ada pada diri seorang muslim Islam kalau dia tidak beriman atas kesucian terhadap Nabi yang datang ke tengah-tengah Bani Israel lahir tanpa ayah, bermukjizat, diberikan kemudian nikmat kenabian, diberikan Injil kepadanya. Islam tidak akan sempurna imannya kalau tidak beriman kepada manusia suci yang datang di tengah-tengah Bani Israel lahir tanpa ayah. Baik. Kalian sebaliknya, sabar. Sebaliknya, untuk menjadi seorang Kristen syaratnya harus percaya kalau dia mati terkutuk di atas salib. Bukan mati terkutuk, kau buat sendirinya kau. Benar. Betul. Oke, baik. Jadi pertanyaan saya satu bang. Makanya Yesus mengusir kalian. Bukan. Yesus mengusir kalian. Harus terima itu. Jadi pertanyaan yang tadi yang Anda baca apa? Yang Anda baca tadi apa? Orang Hindu yang bermujizat, mengusir setan, bernubuat, memanggil Yesus Tuhan, itu umatnya siapa? Oh, oke, baik. Jadi umatnya siapa? Oke, baik. Jadi pertanyaan saya hanya satu bang. Jadi Muslim ini menuhankan Muhammad atau Allah? Naudzubillahi min zalik. Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi, kok jadi Tuhan? Ini kami bukan orang Kristen yang tidak berakal. Pada saat pembagian akal kami hadir, kalian aja nggak hadir. Nabi Muhammad manusia yang dikaruniai nikmat kenabian, litubayyina linnasi, diutus kepada seluruh umat manusia. Kok kami menyembah Nabi Muhammad? Nah, ini muridnya si gila di sini. Bukan. Nggak ada orang Islam itu menyembah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya. Kalau memang tidak Islam ada. tidak menuhankan si Muhammad, kenapa ada gini? Muhammadku, dengarlah seruanku. Kenapa enggak? Oh Allah, ya Allah, dengarlah seruanku. Annallah as-sami. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar. Coba, di mana Nabi Muhammad maha mendengar? Iman kami, Annallah as-sami. Ya itu dia, sesungguhnya Allah itu maha mendengar. Muhammad kan sudah meninggal, kenapa ada? Ketika saya bernyanyi, wahai sayangku, dengarlah isi hatiku. Kalau kami, Tuhan Yesus, Tuhan biniku Yesus, itu Tuhanku gitu. Seruanku. Kalau kami Tuhan Yesus dipanggil, dia hidup cuma. Dia hidup dan akan kembali lagi dia ke dunia ini menjemput kau Juma.
Ya. Yang diusir tadi itu siapa? Itulah dia datang kedua kalinya karena dia akan menjadi hakim. Iya, Dengarkan. yang diusirnya Yohanes, itu yang dengar, tidak percaya sama Yesus. dengarkan saudaraku. Yohanes 8 nomor 42. Apa kata Yesus? Barang siapa yang menolak aku dan aku tidak gini mendengarkan. aja, jalan satu-satunya Juma. Udah capek aku melihat cincinmu itu dan mendengar Juma. Aku gini aja. Tolong kasih aku ya yang tertulis di buku kuning dan di Al-Qur'an. Si Muhammad berkata, akulah jalan kebenaran, kalau tidak bisa melalui aku. Terus kenapa lagi Islam sampai sekarang ya berseru terus sama si Muhammad, Muhammadku, dengarlah si Muhammad itu kan sudah meninggal Juma. Kan apa bisa si Muhammad mendengar itu lagi seruan kalian itu? Nah, bener. Kan Muhammad di dalam kubur. Di dalam kubur toh. Aku cuma itu? Ya, aku kalau ada ini sekarang cuma syahadat aku ya. Akulah jalan kebenaran. Yang menjelaskan sahabat. Ya. Yang menjelaskan Nabi Muhammad itu jalan kebenaran dan itu fakta kan, Bang? Fakta kan? Fakta apa, Bang? Bahwasanya Nabi apa? Muhammad dikubur. Nabi Muhammad dikubur. Yesus di mana? Ya udah bangkit di surga. Oke, benar toh? Ada di surga Yesus. Oke, saya ikuti ya irama Anda ya. Oke. Yesus ketika hidup di dunia menyembah kepada Elohim yang ada di langit. Sujud dalam beribadah, mengakui dirinya sebagai rasul, beliau berpuasa. Oke. Kami umat Islam melakukan hal yang sama. Wakil kami menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub sudah ada di surga bernama Yesus. Sekarang saya mau tanya, wakil Anda menyembah anak Maria bernama Kristus itu sudah ada di surga belum? Wakilnya. Siapa namanya? Sebutkan. Siapa penyembah Yesus, pemakan babi, tidak bersumpah ibadah minggu, menyembah anak Maria yang sudah ada di surga? Wakil Anda siapa yang sudah ada di sana? Saya wakilku yang bersunat, yang tidak makan babi, yang menyembah kepada satu Tuhan, yang sujud dalam beribadah, berpuasa pula di dalam menanamkan akidah kepada keyakinan terhadap dirinya. Sudah ada wakilku di surga. Namanya Yesus. Menyembah Yesus, makan babi, tidak bersunat, joget-joget hari Minggu, wakilnya ke surga siapa? Sebutkan satu nama. Paulus kemana?